Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, dimanapun anda berada, selalulah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang amat banyak, yang amat besar, yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Dan adapun dua nikmat yang terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita selalu membasahkan lidah kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak, di mana tidak ada lagi pertolongan selain syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan banyaknya kita melantunkan lafaz-lafaz salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berada di bulan yang suci, yakni bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak. Disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji keimanan kita, ketakwaan kita, serta mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa? Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di sisi kalian yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dari ketakwaan kita, bukan dari harta kita yang berlimpah, bukan dari tampan rupawan, bukan dari badan kita yang sehat, bukan dari itu semua, sahabatku dimanapun anda berada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dari mutu takwa kita, mutu keimanan kita, mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya esensi manusia diciptakan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, dimanapun anda berada, sudah sepantasnya lah kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, dengan syarat-syarat dan ketentuan serta rukun yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam, yang sesungguhnya berpuasa adalah salah satu min arkanil Islam, daripada rukun-rukun Islam. Dan puasa ini
hanya ada pada salah satu bulan di 12 bulan pada bulan Hijriah, yakni bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita manfaatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, baik dalam beribadah salat, beribadah puasa, bersedekah, maupun membaca Al-Quranul Karim, serta ibadah-ibadah lainnya, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita imani, dan insyaallah nantinya Al-Quran inilah yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Karena sesungguhnya Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk dan pembeda yang mana yang baik dan yang mana yang salah bagi kita. InsyaAllah ke depannya marilah sama-sama kita beribadah dengan khusyuk dan ikhlas, karena sesungguhnya ikhlas tidak dapat dinilai oleh siapapun, karena ikhlas itu datang dari diri kita sendiri, datang dari hati kita sendiri. Bahkan surah Al-Ikhlas pun tidak menyebutkan Al-Ikhlas, tidak menyebutkan ikhlas, kata-kata ikhlas dalam surat tersebut. Oleh karenanya ikhlas itu ada pada diri kita sendiri. Dan janganlah kita beramal, melaksanakan ibadah dengan perbuatan yang ria. Berdakwah boleh-boleh saja, namun jangan sampai dakwah tersebut menjadi ria yang akhirnya menjebloskan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah kita dalam beribadah untuk ikhlas, serta berada pada tingkatan orang-orang yang memiliki tingkatan ibadah sempurna. Ali bin Abi Thalib berkata, ada 3 tingkatan orang beribadah. Yang pertama, tingkatan orang yang beribadah seperti orang pedagang, seperti seorang pedagang, yakni ibadah tujar, yang selalu menghitung-hitung keuntungan, yang selalu menghitung-hitung ibadahnya. Sudah berapa banyak aku beribadah, sudah berapa banyak aku salat, sudah berapa banyak aku berpuasa selama aku hidup, dan sudah berapa banyak hartaku yang kuberikan kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, lalu yang kedua yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ialah tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan al-abid, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia beribadah seperti seorang hamba yang takut kepada tuannya, yang takut akan api neraka yang amat-amat pedih yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan yang ketiga ialah tingkatan orang-orang yang bersyukur, tingkatan al-arifin. Nah, di sini adalah tingkatan tertinggi dalam beribadah, yakni tingkatan arifin, yang selalu ketika kita beribadah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghitung-hitung ibadah kita, dan juga tidak takut terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena kita beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan inilah yang benar-benar nantinya insyaallah akan kita dapatkan kalau kita benar-benar menuai ibadah dengan baik dan sesuai tuntunan ajaran Islam. Semoga kita dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan predikat takwa, dan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita mendapatkan predikat al-arifin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pun seorang yang bisa dikatakan orang yang maksum, makhluk yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan
masuk ke dalam neraka, bahkan sudah dijanjikan masuk dalam surga yang paling nikmat, tetap saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, orang yang masih banyak dosa, orang yang masih melaksanakan maksiat, orang yang masih mengerjakan larangan-larangan yang telah disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi, namun kita tetap saja melaksanakannya. Oleh karena itu, mari sama-sama mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, sama-sama kita perbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Karena sesungguhnya orang yang ibadahnya lebih buruk daripada waktu sebelum-sebelumnya, itu adalah orang-orang yang merugi. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.